Selanjutnya, alat endodontik sendiri itu diklasifikasikan menjadi 3 grup. Yang pertama adalah grup hand operated instrument ya, seperti K-file tadi ya, kemudian, jarum ekstirpasi seperti ini. Kemudian ada juga yang grup 2 atau yang non rotary endodontic instrument yang diaplikasikan dengan menggunakan handpiece, contohnya, instrumen sonik ataupun ultrasonic, dan yang terakhir adalah rotary endodontic instrument yang digunakan dengan menggunakan handpiece, misalnya GGD, reamer, dan sebagainya. Nah, kita bahas yang pertama ya, yang grup 1. Salah satunya adalah, barb brooch atau jarum ekstirpasi. Barb brooch ini digunakan untuk, melakukan ekstirpasi pulpa, untuk menghilangkan debris nekrotik, kemudian kapas yang tersangkut, benda-benda asing di kanal. Nah, dia bentuknya tapered, kemudian dia bulat dengan kalau dilihat lebih dekat bentuknya seperti yang paling kanan ya, seperti kawat berduri. Jadi kayak, ada bagian yang keluar-keluar, duri-duri yang terkeluar ya. Nah, dia ini memiliki berbagai ukuran dari yang sangat, fine ya, extra fine, triple extra fine, sampai yang extra coarse. Nah, karena ada bagian yang keluar-keluarnya tadi, dia menjadi sangat mudah rusak ya, apalagi kita masuk di kanal yang sempit dan terjebak di dalam saluran akar, dia sangat mudah untuk patah. Sehingga sebelum kita menggunakan jarum ekstirpasi, disarankan untuk memperbesar saluran akar terlebih dahulu dan menggunakan ukuran jarum ekstirpasi yang sesuai. Bagaimana cara penggunaannya, cara memilih jarum ekstirpasi yang sesuai? Yang pertama kita bisa bandingkan dengan foto ronsen ya. Kita lihat dari ronsennya kira-kira muat nggak nih filenya. Jadi kita nggak boleh memilih jarum ekstirpasi yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil. Kalau terlalu besar nanti tadi nyangkut akhirnya jadi rusak, patah. Tapi kalau misalnya terlalu kecil yang ada kita nggak bisa keambil si, benda-benda asingnya itu nggak keambil. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya kita bisa lakukan dengan kita kan tadi punya ini ya, punya panjang, estimasi ya, panjang estimasi yang kita dapatkan dari foto ronsen. Ya, panjang kerja estimasi. Jadi dari ronsen yang kita sudah dapatkan, kita ambil panjang kerja estimasinya, kemudian kita hanya bisa masukkan jarum ekstirpasi itu 2/3 panjang kerja estimasi. Kenapa? Karena di bagian sepertiga apikal biasanya, saluran akarnya lebih sempit, kemudian banyak anatomi yang bisa menyebabkan jarum ekstirpasi ini tersangkut. Kemudian selanjutnya K-file reamers dan file. Nah, K-file ini atau K-file reamers itu digunakan untuk gerakan rotasi untuk preparasi saluran akar. Biasanya terbuat dari file SS stainless steel ya dengan cross section ada yang kotak, ada yang segitiga ya atau tampang melintangnya seperti ini, tampak melintangnya, ada yang kotak, ada yang segitiga. Biasanya untuk yang kotak itu dia digunakan pada K-file yang ukurannya kecil ya karena dia lebih kokoh, lebih kuat digunakan untuk ketahanan terhadap frakturnya lebih kecil ya, tapi cutting instrumennya tidak sebaik yang segitiga. Jadi yang segitiga dia cutting instrumennya paling bagus, tapi rentan terhadap patah. Makanya biasanya untuk yang segitiga digunakan untuk K-file yang ukurannya besar-besar biasanya. Nah, kita bisa lihat ya, penampang melintangnya di, kode di samping K-file yang kita gunakan. Jadi biasanya sudah ada kode nomor dengan kode cross section-nya dia seperti apa. Nah, biasanya perbedaan antara K-file reamers dan K-file biasa itu ada pada jumlah ulirnya. K-file reamers itu memiliki jumlah ulir yang lebih sedikit dibandingkan K-file yang biasa kita gunakan. Kemudian selanjutnya adalah headstrom. Nah, ini headstrom ya. Headstrom itu memiliki tampak melintang seperti bulat seperti ini. Jadi dia bentuknya lebih konus ya. Lebih konus seperti yang ada di gambar ya, yang di sini ya, nih, konus dia. Nah, headstrom ini karena dia bentuknya bulat ya, seperti cones, dia, cutting efisiensinya lebih besar, tetapi dia lebih sering patah ya, lebih lebih ringkih. Sehingga dia tidak boleh digunakan dengan gerakan memutar. Jadi hanya boleh filing aja, push and pull saja, keluar masuk. Selanjutnya ada GGD dan pisau reamer. Nah, GGD ini, dia memiliki bur yang panjang dan, tipis dengan ujung yang flame. Nah, GGD ini, dia bisa digunakan untuk, memotong lateral dan dia biasanya, bisa digunakan untuk preparasi di bagian orifice ataupun dipakai untuk, membuang guta perca untuk retreatment atau untuk preparasi pasak. Nah, biasanya harus sangat hati-hati karena dia sering, patah di bagian neck-nya di sini ya, di bagian lehernya.
Oke, selanjutnya ada pisau rimmer. Pisau rimmer juga mirip-mirip ya dengan GGD ya. Kalau pisau rimmer dia burnya panjang dan dia keduanya nih hanya boleh digunakan dengan handpiece yang low speed ya untuk mencegah terjadinya overinstrumentasi dan perforasi. Kemudian selanjutnya protapper. Nah, protapper ini merupakan file yang terbuat dari nickel, titanium atau nitai ya. Nah, dia memiliki kelebihan shape memory atau dia memiliki kelebihan untuk kembali ke bentuk semula setelah stresnya dihilangkan. Nah, kalau kita beli satu set biasanya terdiri dari SX ya untuk preparasi di bagian orifice, kemudian S1, S2 untuk shaping, F1, F2 dan F3. Nah, ini untuk finishing. Biasanya dalam satu setnya tersedianya sampai F3. Biasanya kalau mau yang tambahan, misalnya saluran akarnya besar, kita perlu beli lagi nih tambahannya itu yang F4 dan F5. Nah, protapper sendiri itu dia bisa digunakan yang hand use seperti ini, atau ada juga yang dia rotary dengan menggunakan endomotor. Untuk yang rotary sendiri, endomotornya sekarang macam-macam ya, ada yang jenisnya cordless ya, nggak ada kabelnya, ada yang pakai kabel, kemudian ada yang dia tergabung langsung dengan apex locator, ada yang tidak. Apa sih kelebihan menggunakan endomotor? Kelebihannya yang pertama adalah rotasinya sudah ditentukan per menit ya, jadi nggak perlu kita capek-capek puter-puter lagi. Kemudian torsi atau kekuatan maksimumnya pun sudah ditentukan ya. Beda kalau kita pakai yang hand use ya, kekuatan saya sama kekuatan teman-teman mungkin belum tentu sama dalam memutarnya gitu. Jadi tiap orang memutarnya pasti beda. Sedangkan kalau kita pakai endomotor mau putaran 200 di endomotornya ya berarti 200 di mesin dokter sama mesin teman-teman dan mesin saya pasti sama. Dan ergonomis, kitanya nggak capek. Kemudian selanjutnya ada endodontic excavator. Nah, endodontic excavator ini bisa membantu untuk mengambil jaringan pulpa ya yang ada di kamar pulpa. Kemudian selanjutnya endodontic explorer. Endodontic explorer ini atau sonde endodontik bisa membantu untuk mencari orifice, ujung orifice-nya ada di mana. Nah, pada kanal-kanal yang sempit atau pada kanal yang sudah ada kalsifikasi, itu kita bisa melakukan penjajakan dengan menggunakan file yang dia lebih kaku ya, atau file yang lebih keras ya, dan dia biasanya ada yang namanya C+ atau provider file. Nah, selain kaku, selain dia kokoh, jadi nggak meletot-meletot ya kalau kita pakai, di bagian ujungnya ini dia ada cutting, jadi dia motong. Kevlar yang biasa kita pakai itu ujungnya tidak cutting atau non cutting. Sehingga kalau ketemu saluran akar yang keras, dia malah ikut bengkok ya. Kalau kita pakai C+ ini, dia malah bisa membuka saluran akar yang tadi tertutup oleh kalsifikasi. Selanjutnya ada ultrasonic tips. Ultrasonic tips ini macam-macam fungsinya ya, bisa untuk membantu membuka akses, kemudian bisa untuk merapikan preparasi, atau bisa juga ada lagi yang untuk preparasi yang digunakan untuk bedah endodontik, atau bisa juga untuk membuka pasak metal ya, beda-beda tergantung dari jenis ujung tipnya. Kalau yang tip yang seperti ini biasanya untuk akses. Nah, kemudian selanjutnya adalah irigasi. Nah, irigasi ini kita membutuhkan siringnya ya. Terserah siringnya ukuran berapa, macam-macam, dan jarum irigasinya. Jarum irigasi sendiri yang disarankan adalah yang menggunakan ujungnya itu yang side vented atau bukaannya yang berada di samping seperti yang ada di gambar. Nah, kalau jarum yang teman-teman pakai biasanya untuk anestesi, itu biasanya bukaannya ada di ujung. Ya, beveled di ujung. Nah, kenapa nggak bisa pakai jarum itu? Karena ketika kita pakai yang bukaannya di ujung, kanan ya ketika teman-teman dorong, itu bisa menyebabkan ekstrusi cairan irigasi ke periapikal. Ya, jadi pilihannya biasanya kita bisa pakai yang side vented atau yang bukaan di samping seperti ini.